Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu owner resto yang ada di Cilegon. Dengan siapa, Bang? Oke, dengan Aditya Zulfikar Abraham. Bang, kalau boleh tahu, bisa ceritain nggak sih bisnisnya ini resto apa dan berjalannya itu udah berapa lama sih? Oke, jadi kalau untuk bisnis ini sendiri itu kan udah ke di F&B ya. Kita menjual bebek goreng nomor satu. Ibaratnya kita memang sebagai pelopor sih di Cilegon ini. Dan itu sudah berjalan sejak tahun 2004. Oke. Terus, nah, kenapa sih Bang harus milih bebek goreng? Kan dari sekian banyak F&B ini kita bisa milih mungkin es krim. Kalau dari 2004 kan masih banyak kan makanan yang lebih yang belum diketahui orang. Kenapa harus bebek goreng ini? Oke, jadi ceritanya waktu itu ayah aku kan jadi supir truk di Surabaya ya. Sering antar ke Surabaya lah. Nah, di situ kuliner favoritnya adalah bebek goreng khas Surabaya waktu itu. Bareng sama teman-temannya. Nah, kemudian di Cilegon, ayahku tuh ngeliat kalau di Cilegon ini belum ada bebek goreng sama sekali. Nah, maka dari situ kepikiran lah untuk jadi pelopor bebek goreng pertama di daerah Cilegon dan sekitarnya. Kayak gitu. Oke, berarti usaha ini nih dimulai dari nol ya, Bang? Betul, dari nol banget. Itu waktu itu ayah tuh jadi kan ketika udah nggak jadi supir truk itu di Cilegon antar jemput anak sekolah sambilan jualan bebek goreng lewat pesanan-pesanan gitu sampai alhamdulillahnya buka gerobak, masih lesehan waktu itu. Habis itu alhamdulillahnya juga buka ruko dan sampai sekarang alhamdulillah buka cabang pertamanya gitu. Hmm, kalau misalkan ada nggak sih tantangan gitu, tantangan terbesar selama jualan ini? Sejauh ini untuk tantangan terbesar sendiri ya, itu paling lebih ke terus untuk mendekatkan diri kepada customer aja sih. Jadi gimana caranya kita terus bisa kasih service dengan penyajian dan rasa serta kualitas terbaik di bebek goreng yang kami punya. Itu gimana caranya itu sesuai lah sama lidah orang-orang sekitar sini dan bisa bisa jadi favorit mereka lah. Jadi give the best aja gitu. Oke. Kan ini cabang pertama ya Bang ya? Iya betul. Ada nggak pikiran yang mikir, aduh harus buka cabang atau takut cabangnya nggak rame kayak yang pertama? Pasti kan ada tantangan dong atau ada ya bisa dibilang pertimbangan sebelum buka cabang itu gimana Bang? Oke, jadi yang paling pertama kan pasti kita buat strateginya juga ya. Kita research juga dulu terhadap marketnya gimana dan kita juga harus mau nggak mau ya kita tuh harus yakin, harus pede, yang dimana kita kan udah jalan dari 2004. Nah, kemarin kan ini udah tahun 2026, kita udah punya, ibaratnya udah punya pelanggan setia lah di cukup banyak tempat. Nah, banyak juga market yang dimana itu dari Cilegon yang kejauhan untuk datang ke outlet pertama kami, yaitu yang di Serdang. Nah, jadi itu kenapa kami memutuskan untuk membuka cabang di Cilegon tersebut, gitu. Nah, terus juga terkait pembukaan cabang ini, selain atur strategi dan PD tadi, pastinya ya hitung-hitungannya harus matang sih, kayak gitu. Oke, Bang. Terus kalau misalkan gimana sih caranya biar bebeknya itu tetap konsisten gitu rasanya, Bang? Oke, untuk tetap konsisten itu pastinya kita udah ada tetapkan standar SOP-nya ya. Kita udah tetapin SOP-nya sejak dari lama dan kita terus coba untuk pertahanin dan kembangin. Jadi setiap harinya tuh kita pastiin produknya itu tuh fresh terus. Jadi bahan bakunya fresh semuanya. Nah, kemudian suppliernya kita juga sudah sesuai, kita nggak ganti-ganti atau gimana-gimana. Kita ngambil dari beberapa supplier yang memang terbaik, ada yang lokal, ada yang interlokal. Nah, kemudian ya gimana caranya kita itu dalam produksian, dalam proses masak segala macam itu semua sesuai takaran SOP tadi. Jadi nggak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi tetap standar dan konsisten. Oke, pertanyaannya Bang ya, kan sekarang tuh zamannya media sosial nih untuk pemasaran ataupun apapun ya. Sebelum ada zamannya media sosial, sebelum hype-nya di media sosial, itu gimana cara masarin ke pelanggan-pelanggan? Terus dan apa bedanya cara masarin yang sebelum
era media sosial dan yang sekarang era media sosial. Oke, jadi ini marketing terkuat itu sebenarnya mouth to mouth ya, jadi mulut ke mulut. Jadi ya direkomendasiin sama customer yang emang suka sama produk kita. Nah, di apa sih namanya, diadvokasiin, diomongin sama temennya, sama saudaranya agar mereka mau nyobain bebek kami juga. Nah, jadi awal-awal ketika sosial media belum gencar gitu ya, belum secanggih dan sekuat sekarang, itu dulu pemasarannya yang difokuskan adalah kita kasih produk terbaik dan kemudian kita kasih servis terbaik, yang dimana agar customer tersebut itu selain ingat sama produk kita, ingat juga sama servis dari kita, pelayanan kita. Kalau kami itu memang bukan cuma menekankan produk yang bagus doang, tapi servis yang baik, yang ramah segala macam kayak gitu. Nah, dari situ muncullah alhamdulillahnya juga orang-orang pada merekomendasikan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Nah, dari situ mulailah makin banyak yang pelanggan-pelanggan baru dari berbagai tempat. Kemudian alhamdulillahnya ada aja yang jadi pelanggan setia, bahkan banyak banget juga yang udah langganan dari ketika dia masih sekolah sampai dia sekarang udah punya berkeluarga, udah punya anak gitu. Terus Bang, cara Abang ngadepin persaingan bisnis itu gimana? Oke, persaingan bisnis ini mirip banget sama yang tadi, yaitu kita lebih lakukan pendekatan ke customer. Jadi cara kita pendekatan ke customer tuh ada banyak. Selain tadi yang servis saya bilang, salah satunya melalui konten di sosial media kami itu kami gencarkan banget. Jadi kita apa ya, visible terlihat di sosial media karena sekarang eranya digital juga. Jadi orang-orang tuh melek banget sama digital, terutama sosial media. Nah, ya udah kita visible, kita terlihat, kita hadir di sosial media tersebut, ada kontennya, ada info-infonya, semuanya tuh ada di situ. Jadi orang lebih percaya dan lebih aware aja, lebih sadar, lebih tahu kalau di Cilegon ini ada bebek samudra. Dan dari situ juga trust-nya bisa tumbuh sih. Jadi ya itu salah satu pendekatan kami ke customer. Jadi cara suportif menyaingi persaingan bisnis lah kayak gitu. Sekarang kan zamannya Gen Z banget nih Bang. Betul. Udah pakai Gojek segala macam, Betul. Shopee Food. Bebek Samudra tersedia nggak tuh di situ? Bebek samudra udah tersedia dari lama, dari tahun 2010-an gitu, ketika Gojek kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food udah ada, itu kami langsung daftarkan juga ke mitra tersebut. Jadi orang-orang bisa pesan melalui online ya. Jadi melalui aplikasi online itu bisa. Oke. Lucu. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih. Kalau ngejalanin sebuah resto atau sebuah bisnis pasti ada titik terendah kan, titik susah, paling susah. Nah itu gimana Abang ngatasin dan tetap tenang sampai bebek samudra ini bisa ngebuka cabangnya gitu? Oke, jadi waktu itu ayah tuh pernah ada di posisi yang dimana yang tadinya tuh penjualannya, misal kita kasih permisalan dalam sehari kejual 10 gitu. Nah, itu sempat ada momen yang dimana itu setelah COVID, zaman-zaman setelah COVID, kalau nggak salah sekitar 2022, 2023, itu penjualan tuh turun drastis. Yang tadinya kayak kita ambil sampel tadi sehari 10, itu bisa-bisa sehari kejual cuma sekitar 2-4 aja gitu. Dan itu bisa dibilang titik terendah sih, karena memang yang tadi itu rame banget beneran. Orang-orang tuh bahkan pernah di momen yang dimana bebek samudra belum buka nih, gerobaknya belum buka, tapi orang udah ngantri banyak banget. Nah, jadi sampai ayah tuh datang ke gerai waktu itu, ke outlet itu misi gitu sebenarnya, karena ramainya orang gitu nih, mau dibuka dulu bebeknya. Nah, jadi titik terendahnya tadi ketika 2022-2023 setelah COVID itu penurunan menurun drastis. Dan cara menanggulanginya satu-satunya tuh pastinya, karena sebelumnya biar nggak bangkrut itu pasti mempertahankan dan mengelola keuangan dengan bijak ya. Jadi operasional segala macam ke depannya itu masih bisa ke backup dulu gitu. Jadi masih bisa bertahan dulu. Nah, kemudian dari situ tetap kasih kualitas terbaik, nggak dikurang-kurangin sedikit pun. Jadi tadi tuh konsistennya tetap terjaga. Jadi customer yang datang tuh tetap percaya bahwa oh ini produknya emang nggak dikurang-kurangin, emang masih enak dari dulu, nggak berubah. Nah, jadi maka dari situ mulailah
perlahan-lahan tumbuh lagi, penjualan tuh naik lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah udah naik lagi dan buka cabang di Cilegon kayak gitu. Oke, terima kasih Mas sudah ngisi waktu, sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.